Halo sahabat Facebook VOA, apa kabar? Kali ini Saya Virginia. ya, dan saya Rifan Dwi Astono. Kami berdua ada di Lafayette Square, itu di Washington DC, Ya. tepatnya di bagian utara White House atau Gedung Putih ya. Betul sekali. Nah, ini adalah salah satu titik tempat nanti parade inaugurasi akan digelar. Tepatnya sebetulnya nanti tempat nontonnya ya. Berakhir, dan ini daerah ini sebenarnya di hari-hari biasa itu dibuka buat umum. Karena di sini biasanya orang-orang nongkrong. Ya. Kita liatin yuk buat Boleh. ini. Nah, nggak Repot. mau muter. Oke. Nah, aku di belakang kamera deh. Kali ini Jini yang di depan kamera ya. Nah, di daerah ini sebenarnya biasanya itu orang-orang nongkrong, biasanya buat makan siang atau buat nongkrong aja gitu kan. Tapi kali ini karena security atau pengamanan di daerah White House itu memang lagi diperketat, kita bisa lihat di sebelah situ semuanya ini dibarikade dengan kayak pagar ya Van ya. Ya, ini semacam pagar, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Heeh. Ini ada trailer media. Heeh. Terus ayo kita muter agak ke sini yuk, kita liatin ke sahabat Facebook. Ini lagi hujan. Ah iya, harus dijelasin kenapa Iya, kita kenapa kayak ngapain pakai jas hujan. Ini rintik sih. Emang hari ini perakiraan cuacanya menunjukkan bahwa pukul 11 sampai pukul 2 nanti, jadi selama proses inaugurasi itu bakalan hujan. Cuma entah mengapa ini masih jam 8 ya, jam 9 pagi di sini udah mulai hujan. Ya. Dan cuacanya cukup dingin. Suhu udaranya sekitar 4 ya. 4 derajat Celcius. Ya. Tapi karena ada angin dan hujan jadinya agak menggigil. Oke. Nah, kita ke sini, ini adalah sebenarnya ini adalah It's here. Sebentar, pemirsa Facebook Live. we have to go out of here. We can do it here. Specific credential. Oh, she said that I can be doing report from here, from Yeah. outside the premises, but I have to go. Okay, Cannot go in. Yeah, I cannot go inside. you but go I can inside, report right from here is fine. Thank you, sir. Jadi ceritanya kita udah 2 kali di stop oleh Keamanan. semacam keamanan ya, mungkin bahkan itu Secret Service atau pas pampres Ya. dari presiden. Nah, ini memang hal-hal yang sering terjadi, apalagi kalau kita meliput tentang hal-hal yang cukup sensitif seperti kepresidenan ataupun kementerian. Jadi ya memang agak kaget sih tadi sebenarnya ya Van ya. Tapi anyway, it's okay. Sapa dulu dong. Oh. Kalau mau komentar, mau Ya. nanya-nanya boleh. Tuh, Rifan udah Ya. mengajak sahabat Facebook di Indonesia Ya. untuk silahkan komen, silahkan tanya. Dan kebetulan sekarang kita ada di Lafayette Square, di mana nanti ini adalah tempat Presiden Trump dan keluarganya akan menonton parade, atau ini adalah akhir dari Titik parade. ya. Ya. Ini semakin deras hujannya. Nah, nanti di sini adalah tempat di mana penonton akan duduk. Walaupun hujan, tadi kita udah lihat beberapa penonton yang hadir ya Van ya. Ya, coba kita lihat sebelah sana yuk dikit. Masih kosong sih sekarang karena Oh, memang iya. paradenya mulai jam 3 siang nanti ya. Ya. Dan mungkin sampai di sini sekitar jam 3:30 mungkin ya. Setengah lima. Setengah 5. 1,5 jam, karena Presiden Trump kali ini menyatakan bahwa ia akan hanya menjalankan paradenya selama 90 menit aja. Ya. Nah, itu memang berbeda daripada presiden-presiden sebelumnya yang kayaknya paradenya tuh lama gitu ya, menyapa pendukungnya atau menyapa warga Amerika Serikat lebih ekstensif atau lebih panjang waktunya. Tapi mungkin Presiden Trump pengen menemui orang lain gitu mungkin ya. Nah, selain itu, untuk mereka yang dapat tiket di sini sebenarnya itu bukan hal yang sulit. Untuk mendapatkan tiket di sini itu yang harus mereka lakukan adalah menghubungi perwakilan atau dewan perwakilan dari negara bagian mereka masing-masing. Jadi nih kemarin juga ada salah satu diaspora Indonesia yang dari Portland, Oregon. Dia itu mengkontak seperti anggota DPR di daerahnya, lalu menanyakan, aku boleh nggak minta tiket untuk datang nonton inaugurasinya Presiden Trump. Terus dia dapat. Jadi sebenarnya nggak susah, tapi memang untung-untungan sih ya. Nah, ada pertanyaan nggak, Van? Nah, ini ada yang nanya bagaimana persiapan keamanan di sana nih? Dari Indrayanto Aljadid.
Nah, kalau kita membicarakan persiapan keamanan di Washington DC sendiri, sekitar 28.000 aparat keamanan diturunkan, dan mereka ini menjaga di titik-titik penting di Washington DC karena memang diperkirakan ada sekitar 700.000 hingga 900.000 pengunjung yang akan datang ke Washington DC. Kita nggak tahu ya mereka itu bakal datang ke sini untuk nonton atau untuk ikut demonstrasi baik yang pro atau anti Trump, tapi ya ini sebagai langkah preventif ya, bagaimana caranya supaya menjaga keamanan dari kota Washington DC, terutama setelah pemilu yang cukup memecah belah opini dari warga Amerika. Ada juga yang nanya nih dari Aditya Eka Putra, mau nanya siapa sih artis Hollywood yang akan unjuk gigi? Nah, mungkin Rima bisa jawab nih. Nah, kalau artis Hollywoodnya yang Nah, balik akan yuk. boleh. Artis Hollywood yang bakal nantinya muncul perform di inaugurasinya Trump memang tidak begitu populer sebenarnya untuk masyarakat di luar Amerika. Ada Jackie Evancho, dia ini sebetulnya masih remaja gitu ya, teen pop star gitu, yang akan menyanyikan national anthem, yang mana pada tahun 2013 lalu ketika inaugurasi Obama yang kedua itu Beyonce yang menyanyi. Kemudian juga ada The Rockets, ini adalah kayak satu tim penari tap dance dan lain sebagainya, ya pokoknya penari gitu. Sama satunya adalah paduan suara dari Mormon Tabernacle Choir. Nah, mereka ini nama-nama yang bisa dibilang kayak line up utama dari acara inaugurasi ini. Dibandingkan dengan ketika Presiden Obama inaugurasi tahun 2013 lalu, yang tampil itu cukup populer semuanya. Bahkan ada Beyonce, ada Kelly Clarkson, kemudian ketika ada konser inaugurasi di satu hari sebelumnya ada U2, dan sehingga banyak sekali orang yang ikut menonton dan menyaksikan seperti apa sih keseruan inaugurasi pada saat itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Van. Ya. Siapa aja tokoh agama yang akan hadir? Tokoh agama yang akan hadir sebetulnya untuk acara pembacaan doanya sendiri, jadi akan ada 5 pastor dan juga 1 rabi ya, yang akan berdoa ketika Trump nanti akan mengambil sumpah jabatannya. Sementara kalau misalnya nama-nama tokoh agama sendiri, tadi sudah kita lihat ada Paula White, ini adalah seorang penceramah agama biasanya yang muncul di pertelevisian. Ngomongin soal tokoh agama, yang menarik juga adalah pernyataan dari Syamsi Ali. Dia adalah imam besar dari komunitas Islam di Amerika Serikat. Jadi yang menyatakan bahwa sebetulnya, soalnya kemarin ada satu artikel yang ditulis oleh Menteri Koordinator Kemaritiman. Soalnya kan sebelumnya dia Menko Polhukam, jadi agak takut gitu kan. Nah, Pak Luhut itu menyatakan bahwa optimis akan hubungan antara Indonesia dan Amerika, dan menyamakan sosok Donald Trump sebagai sosok yang sama-sama populis seperti Presiden Joko Widodo yang bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Namun dalam pernyataan Syamsi Ali menyatakan untuk berhati-hati sebetulnya dengan pemerintahan Trump sendiri. Soalnya memang yang kita lihat dari kampanyenya dan juga beberapa saat setelah ia dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, dia mengeluarkan retorika yang cukup mengkhawatirkan beberapa pihak, terutama juga mungkin secara spesifik Muslim. Namun demikian, ketua dari CARE sendiri, ini adalah salah satu organisasi Muslim terbesar di Amerika, dia sebetulnya menyatakan bahwa umat Muslim, CARE sendiri menerima keabsahan Presiden Donald Trump sebagai presiden terpilih, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak takut sebagai warga Muslim untuk tinggal di Amerika, dan tentunya meminta agar Donald Trump sendiri mau merangkul semua komunitas, tidak hanya Muslim tapi juga kelompok-kelompok lainnya gitu. Nah, kita liatin dikit yuk, kita ke sana dikit. Nah, Yuk. Mungkin sampai batas sini aja ya, karena ini udah ada kelihatan polis lain di situ, jadi agak sulit kalau mau lanjut ke sana, nanti kita diusir lagi. Nah, membahas tentang siapa saja tokoh agama yang hadir, sebenarnya itu kan agama dari Trump sendiri yang memang Katolik ya, dia sangat jarang memang kelihatan bahwa Trump itu mengunjungi gereja, tapi selama kampanye dia sering mengunjungi beberapa gereja, terutama gereja-gereja yang
bisa mendekatkan dia dengan kaum minoritas seperti gereja warga kulit hitam di Amerika Serikat. Itu salah satu tokoh agama yang akan hadir nanti dan menjadi orang yang memberikan doa bagi proses inaugurasinya. Selain itu juga muncul seorang rabi, pemimpin agama Yahudi, di mana hal ini mungkin terkait dengan salah satu menantu dari Donald Trump, Jared Kushner, yang merupakan seorang Yahudi. Dan ini namun memang beberapa orang mempertanyakan, wah, ketika Obama naik sebagai presiden, salah satu pemuka agama yang muncul dan memberikan doanya adalah pemuka agama Islam, tapi mengapa Donald Trump tidak mengajak pemuka agama Islam untuk menyampaikan doa atau pemberkatan ketika proses inaugurasinya? Itu adalah hak atau privilege bagi seorang presiden untuk menentukan hal tersebut. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini soal kehadiran tokoh-tokoh ternama. Ada yang nanya, apakah Haritanu Sudibyo juga hadir? Iya. Nah, jadi kita belum ada penyampaian atau pendapat resmi dari Haritanu sendiri, tapi kita bisa lihat di Instagram atau sosial medianya Haritanu beserta istrinya. Kita lihat ada beberapa foto di mana Haritanu dan istrinya itu bertemu dengan Trump. Setelah itu mereka juga saat ini menginap di hotel International Trump Hotel di Washington DC, yang merupakan satu-satunya hotel atau properti Trump di Washington DC. Ya, terus ada lagi, ada yang nanya siapa lagi kira-kira yang akan hadir nih? Siapa lagi ya, Van ya? Tadi yang kita besar, lihat sebetulnya sang rival Hillary Clinton sendiri hadir. Ya, jadi memang ada tradisi di mana transisi kekuasaan di Amerika Serikat itu berjalan sangat damai, dan ini dimanifestasikan melalui dengan hadirnya mantan presiden yang ada di Amerika Serikat. Saat ini mantan presiden yang masih hidup yang direncanakan hadir awalnya adalah George Bush Senior. Lalu tapi George direncanakan hadir. Ya, rencanakan hadir. Tapi sayangnya George Bush Senior ini masuk rumah sakit. Ya, belum lama ya. Beberapa hari yang lalu gitu ya. Sehari yang lalu kayaknya. Jadi sayangnya beliau tidak bisa hadir. Namun yang Bill Clinton sebagai mantan presiden juga akan hadir bersama sang rival Hillary Clinton. Lalu Presiden Barack Obama tentunya, karena ia akan menyerahkan kekuasaannya. Dan George Bush sendiri akan hadir ya, Van ya? George W. Bush. Yes, George W. Dan satu lagi, Jimmy Carter juga. Oh ya, Jimmy Carter. Nah, tadi yang cukup menarik lagi adalah pemboikotan oleh senator di Amerika Serikat. Beberapa senator itu menyatakan bahwa sekitar 67 senator menyatakan bahwa mereka akan memboikot proses inaugurasi ini dan menyatakan mereka tidak akan datang ke upacara pengambilan sumpah Donald Trump. Namun malah salah satu orang yang cukup vokal terhadap Donald Trump, yaitu Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat, malah muncul dan menyatakan bahwa ia akan hadir dalam proses inaugurasi ini. Ya, coba. Mungkin ada lagi nggak? Masih. Ini hujannya ada. tambah deras sih. Iya. Ya. Ya, dan kita bakal balik lagi kali ya. Iya. Kita akan kasih tahu lagi seperti apa perkembangan dari kawasan daerah di sekitar Lafayette sini ya. Square, karena di sini juga direncanakan di beberapa titik akan merencanakan demonstrasi kali ya, Kan ya? Ya, nanti kita lihat seperti apa kira-kira juga demonstrasi yang akan dilakukan oleh banyak sekali komunitas, 99 kelompok yang akan berdemonstrasi ya. Ya udah, nanti kita akan balik lagi sahabat Facebook VOA. Kalau gitu, saya Rifan. Saya Virginia. Dadah. Nggak bisa ya?